tentang pentingnya ataupun manfaat intermittent fasting. Mungkin pertanyaan itu dulu, Ya. Dr. Jabar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul ya bahwa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengenai kurma ajwa ya, dan bahkan ternyata itu kalau diteruskan lagi ada yang lebih spesifik tempatnya, yaitu atau jenis kurma itu kurma ajwa aliyah, kurma ajwa aliyah. Dan itu ternyata kurma itulah yang disebutkan atau mungkin yang lebih tepat, paling tepat kalau mungkin boleh saya katakan untuk hadis tadi yang bahwa Nabi menyebutkan bahwa 7 butir kurma ajwa di pagi hari itu akan menghindarkan seseorang dari gangguan sihir. Dan saya pernah posting juga waktu itu tentang bahwa spektrum warna dari kurma ajwa ini memang berbeda dari kurma yang lain gitu kan, sehingga dia spektrum warna tersebut memang melindungi ya, menurut ilmuannya tadi yang saya baca itu memang melindungi seseorang dari pengaruh-pengaruh buruk ya. Di samping itu juga kandungan-kandungan mineral-mineral penting yang menyebabkan atau membuat diri seseorang itu tenang seperti kalium, ya, magnesium itu memang sangat tinggi pada kurma ajwa ya. Dan kurma ajwa aliyah salah satu yang kurma yang biasanya menjadi favorit untuk menjadi apa ya, menjadi pilihan dalam hadis tadi itu sebenarnya menurut para ulama ya, itu memang karakternya agak beda dan morfologi kurmanya memang agak sedikit beda. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan orang-orang yang terkena gangguan jin ya, gangguan jin itu memang melihat kurma ajwa aliyah sendiri mereka sudah merasa nggak nyaman gitu ya. Ada satu kisah di mana salah satu sahabat saya juga seorang ustadz, dia menceritakan tentang seseorang yang sepertinya memang ada gangguan jin. Lalu orang tadi diberikan beliau, jadi marah-marah terus gitu kan, nggak jelas gitu kan. Nah pas ketemu beliau tuh agak-agak tenang gitu kan. Tapi subhanallah ketika beliau sajikan kurma ajwa aliyah tadi khususnya, itu ternyata langsung berubah gitu kan kelakuannya ya. Seperti nggak tenang, seperti apa kata beliau ya, seperti itu yang saya baca. Dan beberapa peruqyah juga memang yang pernah saya dengar juga seperti itu ya. Jadi Bu sekalian, yang saya pahami memang ini khusus buat kurma ajwa, khususnya kurma ajwa aliyah. Tapi kalau kurma secara umum juga ada hadis yang lain yang Nabi menjelaskan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Jadi saya menyarankan ya, menghimbau kepada saudara muslim di Australia ya, sebaiknya di rumah Anda jangan pernah putus kurma. Jadi ada kurma terus gitu, karena ada keberkahan dari kurma itu yang dijelaskan atau disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Itu. Kemudian yang berkaitan dengan yang buku yang kedua tadi ya, buku Jason Fung itu judulnya The Longevity Solution. Ya, The Longevity Solution itu terjemahan Indonesianya yang ada di Indonesia ya, itu panduan hidup sehat berpuasa. Jadi dia ini lebih bukan intermittent fasting, tapi kecenderungan atau mungkin yang saya tangkap dari buku ini, bagaimana puasa itu bisa mengobati atau bahkan menyembuhkan dengan izin Allah pastinya ya, kita pahami itu penyakit-penyakit bahkan seperti khususnya diabetes. Dan setahu saya Dr. Fang ini base-nya di Kanada, seingat saya. Ada Instagramnya dia juga, nanti bisa Anda lihat situ, postingan-postingan dia cukup bagus ya. Tapi saya mikirnya tuh ini orang seandainya dia kenal Islam gitu, Masya Allah ya, petunjuk-petunjuk Rasulullah tentang itu tuh sudah sangat banyak gitu. Jadi bagi Anda yang melakukan intermittent fasting ya, saya lebih menyarankan daripada intermittent fasting, lebih baik puasa sunnah. Karena puasa intermittent fasting itu kan sebenarnya kurang lebih sama kayak puasa sunnah kan. Contoh gini lah, kalau bagi yang intermittent fasting menggunakan konsep 16-8 misalkan, 16-nya puasa, 8 jamnya makan misalkan. Nah puasa kita kan juga sama sebenarnya, bahkan lebih pendek loh. Misalkan seorang berpuasa, mungkin saya pakai waktu Indonesia gitu kan, dia sahur pada pukul 4 subuh gitu kan, atau jam 4 lah misalkan ya. Sahur pada pukul itu, jam itu, lalu dia berbuka pada pukul 6 sore misalkan. Maka kan sudah 14 jam. 14 jam, berapa lama sih waktu dia makan gitu kan? Paling sejam.
habis maghrib atau habis isya sebentar dia makan. Jadi justru malah lebih banyak waktu atau tubuhnya tidak berpuasa atau tidak makan atau berpuasa daripada waktu makannya. Ini jauh lebih baik daripada intermittent fasting sebenarnya, kan, Masya Allah kan. Jadi makan paling lama ya sejam, apalagi malam gitu kan paling setengah jam. Habis itu kita ada sudah cukup makan ya tidur gitu kan. Tidur kita puasa lagi kan, tidur kan puasa. Jadi jauh lebih baik puasa-puasa sunnah. Tapi yang saya pernah sampaikan tentang dokter ini itu tentang puasanya sebenarnya. Jadi beliau itu sangat menyarankan orang itu untuk memperbaiki metabolisme tubuhnya dengan berpuasa. Dan dia punya klinik dengan saya yang klinik itu memang klinik berpuasa. Ini Masya Allah kan, fasting klinik kalau salah nama itu. Ada satu lagi di Amerika juga sama, itu dulunya dokter jantung yang akhirnya sekarang beralih ke functional medicine ya. Dan dia juga menyarankan puasa sebagai salah satu bentuk detoksifikasi yang paling baik. Demikian mungkin, wallahu a'lam.